Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Akil? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Baiklah Pak Akil, hari ini hari Rabu tanggal 11 September 2024 kita akan melakukan pendampingan ketiga di bulan September ini dengan materi pendampingan implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun kegiatannya Pak ada 3 untuk pendampingannya. Yang pertama refleksi hasil survei 360, penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak, kemudian diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional, dan yang terakhir adalah diskusi hasil KKN kedua tentang tahapan bagian. Selanjutnya Pak, saya akan menanyakan apakah Bapak sudah menginput umpan baliknya di LMS? Iya, sudah. Oh iya. Itu saja Pak. Kemudian yang saya mau tanyakan, apa proses seperti biasanya proses yang sudah berjalan 1 bulan terakhir ini? Oh iya. Jadi selama proses dalam 1 bulan terakhir ini, yang pertama kami sudah melaksanakan penerapan tentang bagja atau perubahan. Jadi perubahan di sini yang kami buat adalah yaitu mencapai membuat visi guru. Jadi semua guru menerapkan pendekatan bagja untuk menuju sebuah perubahan yang akan dilakukan di kelas. Selanjutnya Pak, mungkin bisa dilakukan tindak lanjut pendampingan sebelumnya tentang pencapaian 1 bulan terakhir ini. Tindak lanjutnya, jadi setelah melakukan perencanaan untuk melakukan sebuah perubahan dan visi, maka tindak lanjut yang kami lakukan setelah melaksanakan dari rencana yang telah dibuat, maka hasil yang akan kita dapatkan akan kita refleksi, evaluasi atau penyelesaian. Jadi kita melakukan evaluasi hasil dari penerapan yang telah kita lakukan. Baiklah, dari apa yang telah kemajuan Pak Akil yang sudah laksanakan 1 bulan terakhir ini, saya sangat mengapresiasi kepada apa yang telah dilakukan oleh Pak Akil, baik sebagai kepala sekolah, sebagai CGP dengan teman-teman gurunya. Alhamdulillah tadi sudah ada penerapan pelaksanaan visi misinya, ya, sampai tindak lanjutnya seperti itu. Oke, kita akan masuk kepada inti pendampingan Pak mengenai refleksi hasil survei umpan balik 360 terkait responden kompetensi yang oleh siswa, ya, oleh siswa, oleh kepala sekolah, guru sebagai CGP. Tentunya kalau di sini saya menggali dulu sebagai kepala sekolah dan sekaligus sebagai CGP, kompetensi apa kira-kira yang masih perlu ditingkatkan dari analisis umpan balik kemarin? Jadi kompetensi yang masih perlu diperbaiki yaitu tentang kolaborasi dengan beberapa stakeholder. Ini yang perlu kita kembangkan sehingga dalam melibatkan stakeholder seperti orang tua siswa atau komunitas-komunitas yang bersifat yang termasuk pendidikan. Kemudian yang kedua pendekatan terhadap murid. Jadi di sini sebagai CGP harus juga mengetahui area-area mana yang harus diperbaiki dalam pembelajaran, seperti menggunakan pendekatan pembelajaran diferensiasi ataukah kebutuhan belajar siswa. Jadi kalau saya bisa
informasi bahwa kompetensi mengembangkan diri dan orang lain tadi yang perlu lagi ditingkatkan dari fokus sebagai kepala sekolah dan sekaligus sebagai PJT. Bagaimana kalau pandangan dari sudut sebagai rekan sejawat hasil respondennya, kompetensi apa yang perlu lagi ditingkatkan? Dari hasil responden rekan guru, yaitu tentang masalah kompetensi CGP ini, yaitu masalah peningkatan pengembangan diri. Ya, jadi di situ yang perlu ditingkatkan adalah melakukan pengembangan diri seperti mengikuti pelatihan atau webinar ataupun terlibat atau berperan aktif dalam komunitas baik dari komunitas satuan pendidikan maupun komunitas belajar antar sekolah. Jadi dari hasil yang analisisnya kemarin balik terkait dari kembali tentang sejawat, jadi pengembangan diri ya Pak, pengembangan diri. Jadi senada dengan apa yang Pak Aki rasakan sebagai CGP dan sebagai kepala sekolah. Kalau mungkin bisa diceritakan responden sebagai responden dan siswa bagaimana Pak? Tanggapannya, kompetensi apa? Kalau responden dari siswa itu dari pembelajaran di kelas atau pendekatan pembelajaran atau metode yang digunakan, itu yang perlu ditingkatkan ya. Khususnya pada pembelajaran berdiferensiasi sesuai untuk menunjukkan fokus pelajaran Pancasila. Jadi senada dengan sebenarnya dengan kegiatan kita di pendidikan penggerak untuk materinya, bahwa sebenarnya kebutuhan murid itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya. Jadi mendengar tadi sudah ada kompetensi, apalagi kompetensi pengembangan diri dan orang lain, kompetensi tentang bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran di kelas oleh siswa. Mungkin ada rencana Bapak untuk mengasah kompetensi tersebut ke depannya. Kalau ada seperti apa? Jadi rencana ada, tapi untuk rencananya ke depan, yang pertama itu tentunya meningkatkan untuk pengembangan diri, melakukan pengembangan diri. Kemudian yang kedua, pendekatan siswa itu perlu ditingkatkan kepada pembelajaran murid, artinya memahami potensi-potensi murid. Kemudian yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan orang tua siswa atau komite sekolah. Sebenarnya yang saya ingin tanyakan siapa yang dilibatkan, tetapi dengan tadi penjelasannya Pak Akis tentunya sudah terjawab sudah bahwa akan melibatkan orang tua siswa, rekan kerja dan murid itu sendiri. Jadi yang dilibatkan itu termasuk. Jadi selain dari guru, pengawas, komite, orang tua dan siswa. Sangat saya apresiasi ke depannya. Semoga rencana yang akan dilaksanakan Pak Aki bisa terlaksana dengan baik tadi, dengan kolaborasi mulai dari pengawasnya, kemudian tadi komite, kemudian para siswa. Selanjutnya saya akan membahas rencana penerapan pembelajaran sosial internasional. Ini masih segar di pikirannya Pak Aki, apalagi sudah baru kemarin tentang pembelajaran sosial internasional. Tentunya Bapak sudah mempelajari modul 2.2 ya. Iya, mungkin bisa dipaparkan modul apa yang dipelajari di modul 2.2. Ya, jadi pada modul
2.2 pembelajaran sosial emosional ini. Tentunya sebagai calon guru penggerak ini harus mengembangkan kompetensi sosial emosionalnya. Jadi ada 5 kompetensi sosial emosional atau 5 KSE. Yang pertama itu yang harus dikembangkan adalah kompetensi kesadaran diri, kemudian yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, keempat keterampilan relasi, dan yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya. Sesuai sekali apa yang saya harapkan, bahwa Pak Akil ini betul-betul memahami materi yang sudah dipelajari di modul 2.2, bahwa ada 5 kompetensi yang masuk di dalamnya. Apakah Pak Akil sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional pada yang akan diterapkan di kelas? Insya Allah sudah ada rencana. Iya, ada rencana. Apakah perencanaannya sudah dibuat? Rencananya yang akan kami buat di sekolah kami sebagai calon guru penggerak di sini, yaitu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ini ke dalam kurikulum. Akan kita integrasikan di mana ada 5 kompetensi sosial emosional yang akan kita integrasikan ke dalam RPP atau kurikulum, untuk dengan tujuan untuk mengembangkan kompetensi sosial emosional terhadap peserta didik. Apa kira-kira harapan Bapak dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional nanti di kelas? Harapan kami setelah kita melaksanakan atau menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas, kami berharap kesadaran siswa itu, khususnya pada kedisiplinan atau interaksi sosialnya terhadap siswa itu positif dan inklusif. Ya, dengan adanya pembelajaran sosial ini, siswa lebih sosial emosionalnya bisa mereka pahami apa yang menjadi kekurangan siswa dan apa yang menjadi potensi atau kekuatan yang dimiliki oleh siswa. Jadi sebenarnya kita mengharapkan dengan pembelajaran sosial emosional ini tentunya nanti ke depannya pembelajarannya lebih baik lagi karena sudah terintegrasi dengan RP yang atau RPP-nya. Selanjutnya Pak Akil, pada tahap ketiga ini saya akan menanyakan pelaksanaan bagja yang sempat kita presentasikan pada Lokakarya kedua kemarin, bulan kemarin. Itu yang saya mau gali lagi. Olehnya itu mungkin bisa apakah penerapan metode bagja yang sudah telah menerapkan penerapan bagjanya yang sudah direncanakan pada pertemuan. Iya, sudah direncanakan dan diterapkan. Sudah diterapkan. Setelah Bapak melakukan tahapan bagja, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak? Iya, sudah sesuai, mendekati hasil atau mendekati visi guru penggerak. Jadi sudah mencapai sesuai yang diinginkan. Belum mencapai sesuai yang diinginkan atau yang diharapkan, tapi sudah mendekati perubahan sesuai sudah ada perubahan. Sudah ada perubahan. Meskipun belum maksimal ya. Adakah tantangan Bapak selama menerapkan tahapan bagja? Jadi tantangannya itu yang pertama itu salah satunya adalah dukungan dari rekan sejawat yang masih kurang terlalu memahami itu tentang
perencanaan atau pendekatan bagja. Jadi itu menjadi salah satu tantangan. Kemudian yang kedua itu tantangan yang kedua masalah manajemen waktu. Oh iya. Jadi, di sini kami juga terkendala dengan waktu karena sulitnya atau terkadang kita kurang mengalokasikan waktu karena berbenturan dengan keseharian atau tugas keseharian kita di sekolah. Oh iya, iya. Jadi sebenarnya apalagi tantangan utama itu sebenarnya masalah waktu ya Pak. Kemudian mungkin lebih lagi berbagi ke teman-teman tentang apa tahapan bagja sehingga mereka bisa memaksimalkannya kepada Bapak. Selanjutnya kira-kira apa yang perlu Bapak perbaiki ke depannya terkait pelaksanaan tahapan bagja untuk perubahan visi sehingga bisa mencapai visi yang telah dirumuskan. Oh iya. Sehingga bisa maksimal. Oh iya, jadi yang pertama tadi karena tantangan atau hambatannya itu yang masalah kurangnya terlalu memahami rekan-rekan teman sejawat. Oleh karena itu maka kami akan merencanakan untuk melakukan sosialisasi atau berbagi praktik baik melalui komunitas belajar di satuan pendidikan. Jadi kita akan lakukan sosialisasi, kemudian berkolaborasi. Kemudian dengan tantangan yang kedua tadi yang perlu diperbaiki lagi masalah manajemen waktu. Jadi kami akan merencanakan untuk menjadwalkan kegiatan agar proses perubahan dalam bagja ini bisa berjalan dengan optimal. Jadi ada dua hal yang kedepannya Bapak rencanakan untuk diperbaiki, yang mengatur-aturan jadwal dengan berbagi ya dalam komunitas belajar. Pada akhirnya Pak, kita berada pada akhir pendampingan ini, lalu kita berefleksi bersama apa hal yang menarik yang Bapak peroleh setelah proses pendampingan hari ini. Oh iya, jadi hal yang menarik pada proses pendampingan pada hari ini yaitu adanya wawasan baru yang saya dapatkan dengan pendampingan ini. Saya lebih memahami lagi tentang pembelajaran sosial emosional untuk diterapkan baik itu di kelas maupun khususnya di sekolah pada umumnya. Mungkin ada yang perlu saya perbaiki lagi sebagai pengajar praktik untuk pendampingan kegiatan selanjutnya. Ada mungkin masukan dari Bapak? Ya, untuk perbaikan atau masukan ya saya rasa pendampingan ini berjalan dari pendampingan individu pertama sampai sekarang. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Mungkin tidak ada yang perlu diperbaiki. Ya, itu mungkin saya. Oh iya. Terima kasih Pak atas waktu, tempatnya, kemudian kesiapan dan tanggapannya Bapak untuk pendampingan ketiga ini. Saya sangat mengapresiasi karena baik dalam pendampingan Bapak selalu siap sedia. Kemudian saya memantau pada pembelajaran daring, mungkin kenapa ada pengajar praktik setiap UKOL itu kami juga mencatat perkembangan Bapak baik di pendampingan maupun di pembelajaran daring. Saya lihat dari pembelajaran daring di UKOL 1, 2, Pak Akil itu saya lihat sudah hadir tepat waktu, kemudian berani melakukan presentasi, berani berargumen dan memberikan tanggapan dan siap sedia ketika diberikan komentar oleh fasilitator. Terima kasih Pak atas apa yang telah Bapak lakukan dan semoga nanti kedepannya lebih semangat lagi
Pada akhirnya kalau pada dalam diskusi kita harus memahami bahwa seperti kesepakatan sebelum ruang kolaborasi itu biasanya kita harus menghargai pendapat orang lain, kita harus memberikan waktu kepada teman yang lain untuk memaparkan pendapatnya seperti itu. Dan alhamdulillah saya lihat, saya pantau Pak Akil sudah memberikan itu ke teman-teman. Semoga itu bisa konsisten dilakukan. Selanjutnya mungkin saya akan ingatkan untuk sebelum pelaksanaan pendampingan 4 Pak Akil, yang harus disiapkan itu adalah menyusun RPP dengan unsur diferensiasi, kemudian kompetensi sosial emosional dan budaya positif. Jadi kita akan nanti menyusun, mungkin ada di waktu nanti dua sebelum pendampingan kita menyusun RPP, kemudian nanti akan dikirimkan ke saya untuk diumpan balik. Kemudian nanti kita akan menetapkan jadwal observasi pembelajaran ya. Dilaksanakan minimal 2 jam pembelajaran atau mengikuti jadwal yang kita sepakati selanjutnya. Ya, itu mungkin saja. Mungkin yang terakhir Pak Akil, adakah yang perlu saya sampaikan melalui jalur komunikasi di LMS terkait fasilitator? Mungkin ada yang disampaikan ke fasilnya. Iya. Untuk penyampaian dari PP ke fasilitator, saya rasa cukup jelas. Apa yang disampaikan oleh PP sudah sangat jelas dan didukung dengan fasilitator sudah sangat jelas, dia sampaikan dengan bisa dipahami. Oh iya. Jadi tidak ada catatan khusus yang perlu saya sampaikan ke fasilitator? Oh ya, saya rasa sudah jelas semua, tidak ada lagi yang bisa dilanjutkan. Terima kasih atas waktunya Pak Akil. Kita akhiri saja pendampingan ini dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.